Well, so because this is our very first meeting, I'd like to introduce myself. Jadi karena hari ini hari pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu ya, teman-teman, supaya nanti teman-teman mudah juga untuk menyapa saya gitu. So, I'm Priski Abimanyu Isnain. Usually my friends call me Priski, or you may call me Mr. P as well. Jadi teman-teman bisa panggil saya Priski ataupun boleh panggil saya Mr. P ya. Karena di kampung Inggris saya juga sering disebutnya Mr. P gitu teman-teman. Karena nama saya Priski bukan Rizky gitu ya. Kemudian I've been teaching, but I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Tapi saya nggak menyarankan teman-teman untuk mencari foto saya di Google pakai nama Mr. P ya, because you will never find my face. Karena teman-teman tidak akan pernah menemukan muka saya, nanti yang keluar benda lain ya teman-teman. Jadi don't browse my photos on Google using the name of Mr. P ya teman-teman. Cari aja Priska Wibanyu Isnain, I'm sure you'll find me. Kemudian, I've been teaching English for around 10 years. Jadi saya kurang lebih sudah ngajar bahasa Inggris selama 10 tahun dan saya masih belajar juga. Jadi feel free to ask me anything guys. Jangan ada tutor ataupun member di antara kita. Kita sama-sama belajar gitu ya. Kemudian I started taking TOEFL 2 years ago. Saya baru ngajar TOEFL itu kurang lebih 2 tahun yang lalu, teman-teman. Jadi masih masih awal gitu ya. Maksudnya belum lama juga ngajar TOEFL. And I take the TOEFL test every month. Jadi setiap bulan saya tes TOEFL. Nanti di akhir saya akan cerita teman-teman kenapa kok saya tes TOEFL setiap bulan gitu. Nah, terutama yang karena saya juga pengajar TOEFL, saya harus tahu updatean-updatean terbaru tentang TOEFL, terutama TOEFL ITP. Seperti itu. Jadi setiap bulan saya mengambil tes. Dan mungkin teman-teman ada yang dapat PDF atau buku dari lembaga. Nah, saya tidak menggunakan buku tersebut ya, teman-teman, karena buku tersebut namanya adalah Longman. Kalau teman-teman dapat yang versi lengkapnya itu nama bukunya Longman. Dan buku Longman itu termasuk, kalau menurut saya, karena saya dulu juga mengajar pakai buku itu, teman-teman. Buku Longman itu diterbitkan di tahun 2003, sedangkan TOEFL itu setiap tahunnya mengalami perubahan. Contohnya di tahun 2023 dan di tahun 2024. Itu ada perubahan sedikit, yaitu di listening itu soalnya itu kalau sekarang ditulis, teman-teman. Kalau dulu itu cuma ABCD-nya saja. Jadi ada perubahan-perubahan seperti itu. Gitu ya. Sedangkan di Longman yang buku yang dari lembaga itu menggunakan versi lama. Jadi sekarang udah nggak dipakai lagi, gitu ya. Makanya saya pakai acuan atau pedoman saya sendiri seperti itu. Nah, itu tadi sedikit tentang saya ya. Sekarang kita kenalan dengan apa yang akan kita pelajari selama 1 bulan ke depan, yaitu tentang TOEFL, teman-teman. Jadi apa sih TOEFL itu? So, what is TOEFL? Jadi TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu kalau dipanjangin itu adalah Test of English as a Foreign Language atau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Karena di negara kita, di Indonesia, bahasa Inggris itu termasuk salah satu bahasa asing ya, teman-teman, bukan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Karena bahasa itu kalau yang teman-teman kuasai itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada mother tongue atau first language itu adalah bahasa pertama teman-teman yang teman-teman pakai setiap hari dengan teman atau keluarga teman-teman masing-masing. Contohnya nih, kalau saya dari Jawa ya, teman-teman, otomatis setiap hari saya ngomong sama keluarga ataupun sama teman itu pakai bahasa Jawa kalau di sini gitu ya. Nah, makanya my first language is Javanese. Jadi mother tongue atau bahasa pertama saya itu adalah bahasa Jawa. Nah, kemudian ada bahasa kedua atau second language. Second language itu bahasa yang kita pakai untuk berkomunikasi walaupun kita beda daerah ya. Mungkin teman-teman ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi dan Papua mungkin gitu ya. Itu kita tetap bisa berkomunikasi atau teman-teman tetap bisa memahami saya menggunakan second language ini. Kita bisa saling berkomunikasi menggunakan second language ini, yaitu bahasa pemersatu. Nah, lebih tepatnya itu adalah bahasa Indonesia kalau di Indonesia, seperti itu. Nah, selain bahasa pertama dan bahasa kedua tadi, itu kita nyebutnya foreign language, contohnya bahasa Inggris. Kan tidak mungkin ya teman-teman ketemu sama orang, nanya jalan, orang nggak kenal sama orangnya, terus teman-teman tanyanya pakai bahasa Inggris. Pasti belum tentu orangnya ini bisa bahasa Inggris atau enggak. Nanti takutnya dijawab,
nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, yang pernah viral itu yang anak kecil ditanyain bahasa Thailand atau bahasa yang dibuat-buat seperti itu. Nah, jadi bahasa selain bahasa pertama, bahasa kedua itu adalah bahasa asing atau foreign language. Nah, salah satu bahasa asing di Indonesia itu adalah bahasa Inggris. Dan salah satu jenis tes bahasa Inggris itu adalah TOEFL ini, teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui ya, TOEFL ini bukan buatan Indonesia. Jadi TOEFL ini yang punya nama lembaganya itu adalah ETS atau kepanjangannya Educational Testing Service. Nah, ETS ini tempatnya ada di New Jersey, teman-teman, Amerika Serikat sana. Dan dia sudah ada sejak tahun 1964 sampai sekarang. Gitu ya. Kemudian TOEFL sendiri sebenarnya itu jenisnya ada banyak sekali, teman-teman. Cuman yang sering kita pakai itu ada dua ini ya. Yang pertama adalah TOEFL ITP atau Institutional Testing Program dan juga IBT atau Internet Based Test. Nah, untuk ITP yang akan kita pelajari nanti itu hanya mengetes sebatas comprehension atau understanding. Jadi seberapa teman-teman bisa memahami tulisan atau ucapan dalam bahasa Inggris. Jadi hanya sebatas memahami saja, bukan menggunakan, gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa memahami orang ngomong bahasa Inggris ataupun memahami tulisan dalam bahasa Inggris, nah di ITP ini teman-teman aman. Oke. Nah, untuk skor range-nya atau rentang nilainya itu nanti mulai dari 310. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak hadir atau teman-teman katakanlah fail gitu ya, tapi semoga tidak teman-teman. Jadi benar-benar nggak datang misalnya itu sebenarnya teman-teman dapat nilai yaitu 310. Dan kalau misalnya teman-teman benar semua, itu nanti teman-teman nilainya adalah 677. Oke? Dan teman-teman hanya akan mendapatkan sertifikat dari ITS itu hanya ketika nilainya teman-teman 460 ke atas. Kalau misalkan teman-teman nilainya di bawah itu, di bawahnya 460, teman-teman hanya mendapatkan uh, score report atau laporan skor saja, bukan sertifikat, teman-teman. Seperti itu. Dan berikutnya kita punya IBT atau Internet Based Test. Nah, IBT ini mirip dengan IELTS. Mungkin teman-teman pernah mendengar IELTS ya. Cuman yang bedanya itu hanya pembuatnya atau perusahaan yang memilikinya. Kalau TOEFL itu miliknya ITS, kalau IELTS itu banyak yang punya, teman-teman. Itu kolaborasi dari beberapa perusahaan gitu ya. Contohnya ada Cambridge, ada apa lagi ya, banyak gitu teman-teman. Gitu ya. Tapi mirip tesnya. Jadi di IBT nanti teman-teman akan diteskan skills dan juga mastery. Jadi kemampuan atau keterampilan teman-teman menggunakan bahasa Inggris, entah itu ngomong ataupun nulis juga, gitu ya. Dan juga mastery. Mastery itu penguasaan teman-teman atau apa ya? Ya, jadi penguasaan teman-teman menerapkan kosakata atau menggunakan kosakata yang tepat, kemudian struktur kalimat yang tepat atau grammar gitu ya. Dan juga kalau di speaking, pronunciation yang tepat. Nah, itu mastery. Kalau skill ya nulisnya bisa, ngomongnya bisa, mendengarkan bisa, membaca juga bisa. Nah, itu skill, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk skor range-nya nanti itu mulai dari 0 sampai 120. Nah, untuk IBT ini teman-teman tidak cukup kalau hanya belajar 1 bulan. Gitu ya, terutama buat teman-teman yang mungkin itu benar-benar berangkat dari nol. Benar-benar berangkat dari belajar bahasa Inggris dari nol itu tidak akan cukup kalau benar-benar 1 bulan. Harus lebih. Nah, tapi untuk yang ITP ini, teman-teman, karena kita hanya sebatas memahami saja, 1 bulan insya Allah cukup. Gitu ya. Jadi nanti kita akan mempelajari yang ITP ini. Nah, di TOEFL ITP, teman-teman akan dihadapkan dengan 3 sections di tesnya nanti. Yang pertama itu adalah listening section. Jadi teman-teman nanti yang pertama akan menghadapi tes mendengarkan, memahami melalui mendengarkan gitu ya. Nah, di listening nanti jumlah total soalnya itu adalah 50 pertanyaan yang terbagi menjadi 3 parts. Nah, di setiap soal itu nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk menentukan apakah jawabannya A, B, C, atau D. Nah, jadi di sini tidak akan punya cukup waktu untuk berlama-lama galau ya, teman-teman. Jadi ada strateginya, tapi memang kalau di listening ini teman-teman harus sering-sering latihan karena harus mempertajam kemampuan rekognisi. Nah, tapi nanti di akhir ada tipsnya, jangan khawatir teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman
hanya punya waktu yang singkat untuk mempersiapkan ini atau belajar TOEFL-nya ini, apa yang harus teman-teman lakukan? Kalau misalnya di listening misalnya lemah, structure misalnya lemah, reading misalnya lemah, bagaimana? Gitu ya. Nanti akan saya berikan di akhir, teman-teman. Nah, setelah listening selesai, teman-teman nanti akan lanjut ke structure atau mungkin teman-teman lebih familiar ke grammar gitu ya. Jadi grammar itu tata bahasa atau penggunaan baku struktur dalam bahasa. Maksudnya struktur kalimat di dalam semua bahasa seperti itu. Nah, di structure ini nanti teman-teman diberikan 40 pertanyaan yang terbagi menjadi dua ya. Nomor 1 sampai 15 itu part A, yaitu sentence completion atau melengkapi kalimat. Yang kedua adalah nomor 16 sampai 40, itu error analysis atau mencari kesalahan di dalam kalimat. Nah, 40 soal itu harus teman-teman kerjakan paling lama itu 25 menit. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah reading. Di reading nanti teman-teman akan diberikan waktu 55 menit maksimal ya untuk menyelesaikan 50 pertanyaan. Seperti itu. Nah, untuk belajarnya nanti kita tempuh dalam waktu 1 bulan, teman-teman. Dan karena hari Sabtu dan hari Minggu kita libur, jadi 1 minggu kita punya 5 pertemuan gitu ya, hari Senin sampai hari Jumat. Nah, setiap harinya nanti akan ada 2 sesi, teman-teman boleh memilih sesi sore saja, atau sesi malam saja, atau boleh bahkan keduanya. Kalau teman-teman bisa hadir di keduanya, saya sarankan untuk datang di kedua sesi ya, supaya nanti teman-teman bisa lebih mendapatkan pemahaman yang kuat seperti itu. Oke. Nah, untuk roadmap-nya atau lesson plan-nya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi hari pertama ini nanti kita akan belajar dulu dengan kalimat, teman-teman. Jadi apa aja yang harus ada di dalam kalimat, gitu ya. Terus urutannya bagaimana, itu nanti di hari pertama. Nah, hari pertama ini materinya memang paling gampang, paling mudah, gitu ya. Tapi materi ini paling penting, teman-teman. Semakin ke belakang nanti, itu materinya tidak terlalu penting. Maksudnya di dalam kalimat itu yang akan kita pelajari ini belum tentu ada, gitu ya, belum tentu keluar. Sedangkan untuk hari pertama nanti itu pasti akan keluar kalau teman-teman mengerjakan soal structure TOEFL. Seperti itu. Nah, ini nanti bisa dicek di rekaman kelasnya urutannya. Dan saya sarankan teman-teman jangan pernah men-skip satu chapter. Ini sudah saya urutkan, teman-teman. Gitu ya. Misalnya teman-teman hari ketiga katakanlah tidak bisa hadir. Nanti ketika hari keempat, teman-teman tiba-tiba hadir tanpa mengikuti rekaman kelas di hari ketiga, pasti teman-teman akan bingung. You will get lost, guys. Ya, jadi teman-teman nanti akan ya kebingungan gitu karena nggak menemukan sambungannya dengan soal sebelum atau materi sebelumnya. Jadi kalau teman-teman nanti ketinggalan atau benar-benar nggak bisa hadir nggak apa-apa. Saya sarankan nanti mengikuti rekaman kelasnya gitu ya sebelum lanjut ke materi berikutnya. Kemudian berikutnya setelah structure selesai 10 chapter tadi itu kita lanjut ke listening. Nah, listening itu harusnya ada 3 chapter, teman-teman, atau 3 meeting, tapi saya menemukan, tapi di hari part B sama part C itu bisa kita rangkap, jadi nanti bisa kita selesaikan dalam 2 hari, ya. Dan kemudian reading, ini ada 6 chapter, ini sesuai soal, kalau di reading itu ada sekitar 6, gitu ya, teman-teman. Nah, itu nanti kita pelajari dalam 6 chapter atau 6 bab, tapi saya menemukan cara yang lebih gampang lagi di reading ya, lebih simple lagi, teman-teman nanti akan saya sampaikan di reading. Nah, yang harusnya 6 chapter nanti akan jadi 3 chapter atau 3 pertemuan. Artinya teman-teman nanti akan ada waktu sisa di hari ke berapa ya, teman-teman? Mungkin teman-teman akan ada waktu sisa sekitar 3 hari atau 4 hari lah sebelum hari H tes dari lembaga. Oke. Dan hari ke-20 atau di hari tes ini nanti yang menghandle bukan saya ya, teman-teman, tapi langsung dari lembaga. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan apapun mengenai tesnya, mohon ditanyakan ke lembaga. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan apapun tentang TOEFL, seputar TOEFL ya, itu nanti silahkan japri saya. Seperti itu. Nah, kemudian mekanisme di kelas atau teknisnya di kelas itu bagaimana? Saya sampaikan dulu ya, teman-teman. Jadi yang pertama ada attendance check atau daftar hadir atau absensi lah. Jadi absensi ini nanti teman-teman lakukan hanya di hari pertama ini nanti saja. Jadi mohon di setelah kelas nanti akan saya kirimkan link absensi, tolong diisi ya teman-teman, sesuai informasi
yang ada di teman-teman. Misalkan di sini nama Zoom-nya teman-teman siapa? Karena saya mengabsennya pakai fitur partisipan di Zoom ini, teman-teman. Gitu ya. Misalkan nama saya Priski Abimanyu Isnain. Jadi nanti di kolom pertanyaan nama yang dipakai di Zoom ya Priski Abimanyu Isnain. Ditulisnya seperti itu. Gitu ya. Jadi hanya diisi di hari pertama. Untuk hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya nanti yang mengisi adalah saya sendiri menggunakan eh, partisipan Zoom ini. Kemudian berikutnya, kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman tidak perlu menunggu saya berhenti berbicara ya, boleh interrupt saja. Jadi feel free to ask me anytime guys. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung. Karena takutnya kalau menunggu saya bertanya, memang sopan. Kan kadang kalau di Indonesia itu kita menjaga kesopanan gitu ya. Nggak enak mau bertanya kalau Mr. P lagi ngomong misalnya. Nah, tapi takutnya nanti kalau teman-teman nunggu saya berhenti ngomong malah lupa pertanyaannya, takutnya di situ. Jadi, kalau teman-teman ada pertanyaan ditanyakan aja. Nanti kalau pertanyaan teman-teman masih nyambung dengan materi kita hari tersebut, pasti akan saya langsung jawab. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya teman-teman itu extend gitu ya, atau overextend atau apa namanya? Out of topic. Jadi keluar dari topik, nanti akan saya sampaikan itu materi kita hari kesekian. Jadi saya batasin teman-teman supaya menjaga teman-teman yang benar-benar dari nol, belajar yang dari nol. Takutnya kalau semua dimasukin jadi satu, nanti bingung. Seperti itu. Jadi kita terfokus per materi hari tersebut saja. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, teman-teman tanyakan aja. Dan yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman yaitu vocabulary. Nah, di TOEFL ini kuncinya adalah vocab, teman-teman. Semakin banyak vocabnya teman-teman atau penguasaan kosakata ya, atau perbendaharaan kosakata teman-teman, maka akan semakin mudah teman-teman menggunakan strategi yang akan kita pelajari nanti. Nah, tapi saya sendiri pun juga masih memperkaya vocab ini teman-teman. Jadi vocab ini nggak ada habisnya. Semakin kita menemukan hal baru atau vocab baru, nanti akan nemu lagi, nanti akan nemu lagi. Nah, makanya saran saya ditulis. Karena kalau nggak ditulis, pasti lupa. Because I've been there, guys. Karena saya sudah pernah ngerasain gitu ya, menyepelekan. Jadi misalkan menemukan kata A misalnya, lah cuman kata ini nggak usah ditulis nanti pasti inget gitu. Nah ketabrak kata B, kata C, kata D, diinget-inget semuanya hilang. Jadi kayak lupa, makanya ditulis aja. Karena kalau teman-teman lupa nanti tinggal buka catatan teman-teman. Oke, dan jangan dihafal ya teman-teman, karena menurut saya hafalan bukan belajar. Dan kalau teman-teman nanti pengen konsultasi tentang tabungan kosakata teman-teman, pengen ngecek gitu ya, apakah koleksi vocabnya teman-teman sudah tepat atau belum, boleh dikirimkan listnya di Japri gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang keliru saya benarkan, misalkan kalau sudah benar semua ya saya kasih informasi kalau itu sudah benar semua seperti itu. Dan kalau misalkan yang konsultasi nanti banyak, itu nanti akan saya sortir ya teman-teman. Kemudian saya kirimkan di grup supaya teman-teman yang tidak mengirimkan juga dapat. Tapi kalau yang mengirimkan cuma satu atau dua orang saja ya nanti akan saya kirimkan ke masing-masing orangnya yang tanya. Gitu ya. Dan yang terakhir, selain di kelas, saya akan menyediakan latihan buat teman-teman ya. Ketika ada waktu luang, misalnya teman-teman pengen belajar TOEFL mandiri, itu nanti akan saya sediakan latihan-latihan. Oke, dan kalau teman-teman menemukan kesulitan ataupun pertanyaan apapun ketika mengerjakan latihan tersebut, boleh japri nomor saya berikut ini, teman-teman. Atau nomor saya yang biasanya meng-share link untuk kelas, gitu ya. Nah, itu tadi adalah sedikit perkenalan tentang saya dan juga apa yang akan kita pelajari di 1 bulan ke depan. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya nggak ada ya, so far so good. Oke then, so let's go ahead. Kalau gitu kita lanjut, teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat atau sentence. Nah, kalimat dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu sebenarnya sama aja ya. Harus ada apa aja di dalamnya itu sama aja. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa kita harus mempelajari sentence atau kalimat? Nah, jawabannya adalah karena di bagian pertama soal structure nanti, teman-teman akan diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang.
Nah, untuk mengetahui apa yang hilang di dalam kalimat tersebut, maka minimal teman-teman harus tahu komponen apa aja atau kalimat itu tersusun dari apa aja. Gitu ya, teman-teman. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalimat atau sentence dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu sama saja. Harus ada dua komponen ini dan urutannya juga sama, teman-teman. Yaitu subjek dulu, baru predikat. Oke. Nah, subjek itu apa sih, Sir? Subjek itu adalah informasi mengenai apa atau siapa yang kita ingin jadikan pembicaraan atau topik pembicaraan. Ya, jadi apa atau siapa yang ingin kita bahas. Contoh nih, misalkan kalau saya bilang ke teman-teman, Wawan memiliki seekor kucing yang lucu. Nah, berarti di situ tadi saya ingin menceritakan tentang Wawan, teman-teman. Atau saya ingin mengangkat topik tentang Wawan. Nah, Wawan inilah yang disebut dengan subjek. Contohnya lagi, misalnya, saya mencintaimu, misalnya teman-teman. Nah, berarti di kalimat tersebut, saya ini pengen menceritakan tentang saya sendiri. Nah, berarti subjeknya adalah saya. Gitu ya. Nah, atau subjek itu biasanya di sebelumnya predikat gitu. Dan bagaimana kita bisa mengenali kalau itu subjek? Subjek itu bisa dibuat dari kata benda, gitu ya. Nah, kata benda atau kalau di dalam buku itu nyebutnya noun, teman-teman. Itu adalah apapun atau siapapun yang bisa dilihat, diraba, diputar, dijilat, dicelupin, teman-teman. Contohnya di sekitar teman-teman itu ada banyak sekali. Dimanapun kita melihat, itu semuanya adalah benda. Gitu ya. Bahkan kita sendiri itu juga benda, teman-teman. Oke. Misalnya tembok, wall. Misalnya lagi meja, table. Misalnya lagi kursi, chair. Misalnya lagi kulkas, refrigerator atau fridge. Gitu ya. Dan masih banyak lagi. Contohnya yang mungkin akan teman-teman temukan di soal nanti misalnya kata bird, artinya burung. Water, artinya air. Buildings. Nah, kalau misalkan kata benda, itu ada yang bisa ditambahkan S ya, teman-teman. Kalau ada kata benda ditambahkan S, itu nanti kata bendanya jadi jamak, atau banyak, atau plural. Nah, jadi kalau building itu bangunan, kalau buildings itu berarti bangunan-bangunan atau gedung-gedung. Gitu ya. Berikutnya ada river, sungai, forest, hutan, atmosfer ya, classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Gitu ya. Intinya semua yang diciptakan Tuhan atau buatan manipulasi manusia itu semuanya adalah kata benda. Nah, selain kata benda atau noun yang bisa jadi subjek, itu ada juga kata ganti atau pronoun. Nah, kata ganti seperti namanya, fungsinya adalah menggantikan benda yang ada di entah subjek, entah di objek. Gitu ya. Jadi kalau ada kata misalnya gini teman-teman, gak enak kalau kita hanya bilang seperti ini ya diulang-ulang gitu. Wawan adalah teman baik saya. Wawan memiliki seorang istri dan dua orang anak. Wawan bekerja sebagai seorang uh, polisi misalnya. Wawan merupakan pria yang baik, misalnya seperti itu. Nah, kan gak enak teman-teman, diulang-ulang si Wawan. Nah, lebih enak itu kita bilang Wawan adalah teman baik saja, teman baik saya. Dia memiliki seorang istri dan dua orang anak. Dia bekerja sebagai seorang polisi dan dia merupakan pria yang baik. Nah, kata dia itulah yang disebut dengan kata ganti menjelaskan atau kembalinya tadi ke si Wawan tadi. Gitu ya. Nah, tapi kalau sudah ada kata ganti jangan dimasukkan kata benda. Sebaliknya, kalau ada kata benda jangan dimasukkan kata ganti di dalam subjek karena nanti jadi pemborosan, teman-teman. Jadi ini pilih salah satu aja. Atau contohnya kata ganti misalnya ada he, she, ataupun it, artinya dia. Bedanya adalah kalau he itu dia laki-laki, contohnya Wawan tadi. Kalau she itu dia perempuan, misalnya Wiwit gitu ya. Atau misalnya Tini, atau misalnya Rini gitu. Itu kan wanita ya, teman, maka pakainya she. Nah, kalau it itu juga artinya dia, tapi kita nggak tahu cewek atau cowoknya. Atau benda itu memang nggak ada cewek cowoknya. Misalnya ballpoint. Ballpoint itu kalau misal dia cuma satu ya pakainya it, teman-teman. Oke, misalnya juga kucing. Kucing itu kalau dari depan kita nggak tahu dia cewek apa cowok. Karena kucing tidak pakai anting, tidak pakai lipstick, tidak pakai rok, ya kan? Nah, otomatis kita nggak tahu dia cewek atau cowok. Dan kalau jumlahnya satu ya kita bilangnya it. Itu ya. Nah, kemudian kalau benda itu banyak, entah itu manusia ataupun selain manusia, itu kita bisa pakai they, teman-teman.
Jadi bendanya lebih dari satu, itu nanti kita pakainya they, artinya mereka. Sama juga, kita juga bisa pakai those, artinya itu, tapi banyak. Ones juga bisa artinya mereka, gitu ya. Dan juga others yang pakai s. Jadi other yang ada s di belakangnya, itu adalah kata ganti. Oke? Nah, itu tadi adalah subjek ya, teman-teman. Berikutnya, kalimat juga harus punya yang namanya predikat. Nah, predikat ini informasi mengenai ada apa dengan si subjek. Karena nggak mungkin kita hanya memberikan informasi ke orang subjeknya saja. Contoh nih, misalkan saya baru ketemu sama teman-teman. Terus saya tiba-tiba bilang ke teman-teman, guys, Wawan. Pasti teman-teman bingung. Ada apa dengan si Wawan? Wawan ini siapa? Kalau nggak gitu teman-teman pasti nungguin. Wawan. Lah Wawan kenapa gitu? Jadi harus ada lanjutannya. Nah, ada apa dengan si Wawan atau ada apa dengan si subjek tadi? Itulah yang disebut dengan predikat. Nah, dalam bahasa Inggris, teman-teman, predikat itu wajib dibuatnya dari kata kerja atau verb. Nah, kata kerja itu semua pekerjaan atau aktivitas yang dikerjakan oleh si subjek. Semua benda itu pasti melakukan pekerjaan atau aktivitas, teman-teman. Gitu ya. Bahkan batu itu yang benda mati ya, itu pasti dia melakukan sesuatu, yaitu misalnya pelapukan, gitu ya, atau misalnya retak, misalnya pecah. Nah, itu kan batu, teman-teman. Akhirnya menjadi tanah tadi, seperti itu. Gitu ya. Jadi semua kata benda di dunia, walaupun benda mati, itu pasti melakukan pekerjaan atau punya kata kerja. Oke, dan predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuatnya dari kata kerja. Nah, contohnya kata kerja misalnya yang dikerjakan teman-teman, misalnya duduk, berdiri, belajar, berlari, tidur, makan, minum, itu semuanya adalah kata kerja, teman-teman. Ya. Dan untuk kata kerja yang sering keluar di TOEFL, misalnya ada kata occur, artinya terjadi. Occur juga bisa arti ada, teman-teman. Gitu ya. Produce artinya memproduksi atau menghasilkan. Refer to. Nah, beberapa kata kerja itu harus ada tambahan-tambahan seperti ini. Contohnya depend on. Ya, misalnya rely on, refer to. Refer to artinya merujuk pada. Consist of, terdiri dari. Improve itu artinya meningkatkan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi subjek dibuatnya dari kata benda, kalau nggak gitu dari kata ganti, sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Makanya kalau teman-teman dalam bahasa Inggris mau bilang saya baik-baik saja, nah pasti teman-teman semuanya tahu ya, saya baik-baik saja. Itu bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? Jangan takut salah. Misalkan kalau ada pertanyaan ke teman-teman, how are you today? Jawabnya, I'm good or I'm fine, maybe. nice, I'm good or I'm fine. That's right, Miss. Jadi, I am good atau I'm fine gitu ya, atau I'm great gitu ya. Nah, yang artinya saya itu adalah I, teman-teman. Ya kan? Saya itu kan I, ya kan? Yang artinya baik-baik saja itu adalah good. Nah, tapi kenapa kita nggak bisa bilang I good? Karena good atau baik-baik saja itu bukan kata kerja, itu keadaan, teman-teman. Yaitu itu kata sifat. Jadi keadaan itu menunjukkan sifat bendanya, bukan pekerjaan bendanya. Gitu ya. Nah, makanya karena predikat itu harus dibuat dari kata kerja, maka dimasukkanlah kata kerja yang buat syarat dari keluarganya to be, teman-teman. Yaitu M ini. Jadi walaupun dia nggak punya arti, tapi karena kalimat itu harus ada kata kerja sebagai predikat, maka dimasukkanlah kata kerja yang tidak punya arti. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nih bedakan apa bahasa Inggrisnya aku mencintaimu yang gampang ya, teman-teman. Bahasa Inggrisnya I love you. I love you too. Ya, jadi bahasa Inggrisnya aku mencintaimu itu adalah I love you, teman-teman. Nah, tapi kenapa di sini kok tidak ada M-nya? Karena love di situ yang artinya mencintai itu adalah kata kerja. Jadi jangan dimasukkan M lagi karena kalau teman-teman masukkan M lagi nanti kata kerjanya double. Oke? Jadi kalau mau bilang saya baik-baik saja, I'm good, karena good itu adalah kata sifat bukan kata kerja, maka dimasukkanlah kata kerja yang buat syarat. Sedangkan kalau misalkan di dalam predikatnya sudah berupa kata kerja, contohnya I love you, maka jangan dimasukkan to be lagi, jangan dimasukkan am lagi. Itu penggunaan to be ya, teman-teman. Alias jadi simpulnya itu
to be hanya diperlukan untuk menggantikan predikat saja. Oke, atau menjadi predikat saja ketika informasi yang kita sampaikan itu tidak ada kata kerjanya. Contohnya saya di sini, I'm here, bukan I here ya, tapi I am here. Nah, tapi kalau misalkan saya belajar di sini, jangan dikasih am lagi, teman-teman. I study here. Saya lagi sekolah di sini, saya belajar di sini, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah penggunaan am sama selain am. Penggunaan to be sama kata kerja murni, seperti itu. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati ya, kenapa saya tidak menyebutkan subject verb seperti di buku-buku pada umumnya, karena saya menghindari atau saya berusaha untuk mencegah teman-teman setiap menemukan kata kerja, takutnya teman-teman nanti anggap sebagai predikat. Nah, dalam bahasa Inggris itu perlu teman-teman ketahui, kata kerja itu bentuknya bisa berubah-ubah. Nah, kata kerja yang akan teman-teman bentuk kata kerja yang akan teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu kurang lebih ada ini teman-teman bentuknya ya. Yang pertama ada verb 1. Contohnya kalau makan ya eat, tulisannya EAT teman-teman. Itu makan gitu ya. Nah, ada juga verb 2 untuk menceritakan kegiatan di waktu lampau. Contohnya makan itu bukan lagi eat tapi ate. Kemudian ada juga verb 3. Makan itu verb 3-nya adalah eaten. Ada juga verb SES teman-teman, yaitu eats, makan gitu ya. Ada juga verb yang ditambahkan ing atau verb ing, yaitu eating. Ada juga to verb 1, contohnya to eat, dan juga auxiliary dan verb gandengannya. Misalnya can eat, misalnya are eating, misalnya lagi have eaten, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Supaya teman-teman tidak selalu kalau menemukan kata kerja itu dianggap predikat. Karena tidak semua kata kerja ini bisa jadi predikat, teman-teman. Ya, jadi itu juga alasan saya kenapa menghindari penyebutan subjek verb tapi subjek predikat karena tidak semua bentuk verb atau tidak semua bentuk kata kerja itu bisa jadi predikat. Nah, kata kerja yang bisa jadi predikat itu hanyalah verb 1, verb 2, verb SES, dan juga auxiliary verb. Sedangkan kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1, itu bukan predikat ya teman-teman. Seperti itu. Nah, sebenarnya materi kita sudah selesai. Sebelum kita ke contoh nih, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu mengenai materinya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya cukup jelas ya, teman-teman. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke contoh penerapannya di soal. Nah, di sini saya punya 3 soal ya, untuk contoh. Soal pertama, seperti ini, teman-teman. Jadi cara mengerjakannya, sebenarnya teman-teman boleh sih mencari subjek dulu atau predikat dulu bebas. Nah, tapi kalau saya boleh saran, teman-teman cari dulu predikatnya, bukan subjeknya. Karena subjek itu kadang bisa panjang banget, teman-teman. Sedangkan predikat itu sepanjang-panjangnya itu tidak bisa sepanjangnya subjek. Gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal. Apakah teman-teman menemukan ada kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Jangan takut Are, salah ya. Sorry. are, Iya, betul. Are. Ini di are-nya sebagai auxiliary ya, teman-teman. Karena di setelahnya ada kata kerja, yaitu are noun. Jadi kalau verb 3, sebelumnya kok ada auxiliary-nya seperti ini, dia bisa jadi predikat. Oke. Jadi kita sudah punya predikat. Nah, titik-titik itu di sebelumnya predikat alias itu berarti tempatnya subjek. Nah, jadi tugasnya teman-teman di sini mencarikan subjek. Nah, berarti jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? A, Yang A ya atau yang alpha, alpha? Betul. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya atau A. Shrikes itu adalah nama benda ini atau burung ini, teman-teman. Saya nggak tahu bahasa Indonesia. Kalau nggak salah burung condet. Dulu pernah ada yang ngasih tahu saya. Condet atau cendot, saya lupa, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo kenapa salah? Kalau teman-teman menemukan ada susunan that itu nama kelas katanya adalah conjunction atau kata hubung, teman-teman. Nah, di dalam kalimat itu kita tidak boleh memasukkan conjunction ketika subjek dan predikat itu hanya ada satu.
Oke, jadi yang Bravo tidak bisa karena ada conjunction atau kata hubung. Kalau yang Charlie ada predikat lagi yaitu is, nanti predikatnya double. Kalau yang Delta sama dengan yang Bravo. Kalau teman-teman menemukan ada 5W1H atau kata tanya ya, bisa what, bisa where, bisa when, bisa who, bisa whom gitu ya. Itu adalah conjunction atau kata hubung. Kenapa? Karena di soal structure TOEFL teman-teman tidak akan pernah menemukan eh, tanda tanya. Pasti ditutupnya pakai titik. Jadi kalau menemukan kata tanya, jangan dianggap sebagai kata tanya ya, anggap dia sebagai kata hubung atau conjunction. Dan sekali lagi, kita tidak membutuhkan conjunction di dalam kalimat kalau subjek dan predikatnya cuma satu. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, strikes are known to impel the prey on thorns. Jadi kalau diartikan kurang lebih, burung condet dikenal akan menancapkan buruan mereka ke duri-duri pohon. Seperti itu. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari di soal kata kerja yang bisa jadi predikat. Pertanyaan saya sama. Adakah teman-teman menemukan kata kerja di soal sebagai predikat? Kalau ada yang mana? Belum ada. Belum ada, that's right. Nah, Tidak berarti ya, that's right. Berarti di sini kita butuh predikat ya, teman-teman, karena kalimat itu wajib punya predikat. Nah, sekarang subjeknya, apakah sudah ada, teman-teman? Kalau ada yang mana? Sudah. sudah Magnetotetic magnetotetic bacteria. bacteria. Betul, magnetotactic bacteria ini adalah subjeknya. Nah, berarti kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat. Tugas kita hanya mencarikan predikat saja. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? C. Charlie. Ya, yang Oke. C atau yang Charlie, that's right. Nah, kalau yang alpha kenapa salah? Karena dia ada they, itu kata ganti atau pronoun. Nanti subjeknya double atau pemborosan, teman-teman. Diartikan pun nggak enak nanti ya, tidak efektif gitu, ada pengulangan gitu. Oke, kalau yang Bravo tidak ada kata kerja sama sekali, padahal kita tadi butuhnya predikat. Predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Nah, kalau yang Delta juga sama, tidak ada kata kerja sama sekali, malah itu kata ganti. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang Charlie itu berupa auxiliary diikuti verb. Nah, di tengah-tengahnya auxiliary verb itu boleh teman-teman diikuti kata keterangan seperti ini. Misalnya first, misalnya always, misalnya never, misalnya not. Nah, itu kata keterangan semua. Kalau dimasukkan ke dalam titik di tengah-tengahnya auxiliary verb tidak masalah. Dihilangkan juga nggak apa-apa karena kata keterangan itu merupakan kelas kata yang paling tidak diperlukan di dalam kalimat. Ada boleh, tidak ada juga nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Jadi bakteri-bakteri jenis magnetotaktik pertama kali diperkenalkan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Oke, good job. Contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Adakah kata kerja di soal, teman-teman, yang bisa jadi predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana? Belum ada. Tidak ada. Belum ada, betul, tidak ada ya. Maka kita di sini membutuhkan predikat. Nah, ini enaknya kalau kita mencari predikatnya dulu, teman-teman. Kalau titik-titiknya di paling depan, kemudian kita kehilangan predikat, berarti kita juga kehilangan subjek karena sebelumnya predikat harus ada subjek. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini hanya diminta mencarikan subjek dan juga predikat. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Jangan takut salah, dicoba dulu. D. Iya, yang Yang delta. Betul, that's right, yang delta. Teman-teman jangan terjebak dengan kata waste, ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya adalah satu kata kadang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya waste ini bisa berarti limbah, itu kata benda. Bisa juga artinya menyia-nyiakan atau membuang-buang, itu adalah kata kerja. Nah, tapi tidak mungkin dia kata kerja, karena dia kalau kata kerja berarti verb 1 nanti, teman-teman. Sedangkan verb 1 itu dipakai ketika subjeknya jamak atau ada S-nya. Jadi kalau di subjek ada S-nya atau subjeknya jamak, otomatis pakainya verb 1. Sedangkan coconut di situ tidak ada S-nya. Dia tunggal, tidak boleh pakai verb 1. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti ini bukan kata kerja, ini adalah kata benda. Oke, fungsinya di kata benda di sini menjelaskan kata benda yang lain yaitu briket ini. Nah, nanti saya jelaskan di hari ke-6, teman-teman. Oh, ada kata benda menjelaskan kata benda. Nanti ya.
Nah, intinya kata benda intinya adalah di kata briketnya. Nah, benar, jawabannya adalah yang delta. Di situ subjeknya adalah coconut with briquettes. Kata kerja predikatnya adalah reduce. Nah, nanti kalau diartikan, briket limbah kelapa atau yang digambar ini ya, saya nggak tahu nyebutnya di tempat teman-teman apa, tapi kalau setahu saya namanya briket gitu. Jadi briket limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Nah, itu apa? Jadi yang alfa salahnya karena nggak ada predikat, teman-teman. Kalau yang Bravo salahnya di situ ada dua. Yang pertama ada conjunction, yang kedua tidak ada predikat. Yang Charlie salahnya karena ada conjunction, padahal subjek dan predikat cuma satu, nggak bisa. Ya, jadi jawabannya yang delta. Gimana? Adakah pertanyaan dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan soal buat teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Nope, coach. Aman ya berarti ya, baik. Kalau gitu kita praktekkan yang sudah teman-teman pahami hari ini ke latihan-latihan soal. Nah, di sini ada satu soal sebentar. Sebelumnya saya atur apa namanya chatnya supaya teman-teman hanya bisa mengirim ke saya ya, supaya yang lain nanti juga bisa konsentrasi dan bisa fokus, biar tidak terganggu dengan jawaban yang lain. Silahkan, di sini ada satu soal, jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Alright then, so let's do it together. Kita cek bersama ya. Cari kata kerja sebagai predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, berarti di sini kita butuh predikat. Nah, di depan sendiri sudah ada kata benda yang yaitu kata and, semut, teman-teman. Berarti dia fungsinya sebagai subjek. Nah, berarti kita hanya membutuhkan predikat saja, gitu ya. Betul sekali, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Yang alfa salah karena ada the-nya, berarti dan dia akhirannya tion-tion. 80% kata yang berakhiran dengan tion itu adalah kata benda. Kata benda tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie, to verb 1 juga tidak bisa jadi predikat. Yang Charlie, verb ing yang berdiri sendiri sebelumnya tidak pakai auxiliary tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi jawabannya yang delta ya. Nanti kalau dibaca, ants cultivate aphids for the honeydew. Jadi para semut itu mengkultivasi atau membudidayakan atau apa namanya beternak gitu ya, beternak apit untuk diambil honeydew-nya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Sepertinya semuanya, oh enggak, ada jawaban Alpha juga. Alpha ataupun Bravo. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Di sini berarti kita membutuhkan predikat. Nah, subjek predikat itu tidak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Ya, kalau 2 koma malah boleh. Nanti informasi yang ada di dalam 2 koma itu disebutnya dengan apositif atau informasi tambahan. Nah, tapi kalau cuma 1 koma tidak boleh karena koma itu fungsinya di dalam kalimat salah satunya adalah memisahkan dua informasi inti dengan informasi tambahan. Gitu ya. Sedangkan subjek dan predikat itu dua informasi inti atau informasi penting. Jadi nggak boleh dipisah 1 koma. Artinya di sini kita juga kehilangan subjek. Jadi tugasnya teman-teman di sini mencari subjek, kemudian predikat. Gitu ya.
Kalau yang alpha di situ ada subjek, yaitu the life. Nah, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, di situ ada predikat, ada subjek lions, predikatnya adalah live. Jadi kemungkinan jawabannya Bravo, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek lions, nah tapi nggak ada predikat, karena verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, ya. Kalau yang Delta ada subjek, ada predikat, tapi ditambahkan conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Jadi nggak bisa, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, similar to wolves, lions live in social groups. Mirip dengan para serigala, para singa itu hidup dalam kelompok-kelompok sosial. Seperti itu. Gitu ya. Tidak apa-apa, teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi, jangan takut salah. Kita belajar, salah sebagian dari proses. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman. Alright, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman menjawab alpha. Alpha, semuanya menjawab alpha. Oke, kita cek bersama. Cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata use, artinya menggunakan ya. Subjeknya yang belum ada, teman-teman. Nah, berarti hanya mencarikan subjeknya saja. Betul sekali, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, di situ ada conjunction. Nggak bisa ya, karena subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie ada subjek sama, ada conjunctionnya. Nggak bisa karena subjek predikat cuma satu. Kalau yang delta, nah hati-hati teman-teman. Kalau ada kata benda, sebelumnya dia ketambahan dengan preposisi, maka kata benda itu akan berubah menjadi kata keterangan. Dan kata keterangan itu tidak bisa jadi subjek ataupun tidak bisa jadi predikat. Jadi yang delta nggak bisa. Jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, seals use blubber for insulation in cold ocean waters. Jadi seals itu anjing laut itu menggunakan blubber. Blubber itu kalau saya nggak salah lapisan lemak ya teman-teman di kulit mereka untuk insulasi. Insulasi itu lapisan penghangat gitu ya dalam uh, perairan laut yang dingin atau perairan samudra yang dingin seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Nah, di situ ada predikat range. Nah, kalau teman-teman menemukan ada range in gitu ya, sebenarnya nggak selalu sih teman-teman. Tapi di situ posisinya dia sebagai predikat teman-teman. Jadi range in itu artinya adalah eh, bervariasi gitu ya atau berbeda-beda dalam hal seperti itu. Jadi range in itu dia adalah kata kerja. Walaupun range itu juga bisa jadi kata kerja ya yang tadi saya jelaskan untuk score range tadi atau nilai rentang nilai tadi. Nah, kalau rentang dia kata benda, tapi kalau berbeda-beda itu dia adalah kata kerja. Gitu ya, teman-teman. Nah, di situ kita hanya butuh subjek saja berarti. Oke. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Oke, teman-teman. Alpha nggak bisa karena ada conjunction. Charlie nggak bisa karena predikatnya double. Kalau yang Delta sama karena ada conjunction. Nah, kalau teman-teman misalkan ragu atau pengen mengecek kelas kata, teman-teman bisa ke laman ini ya atau web ini. Nanti saya share di grup, teman-teman. Jadi kamus ini buatan asli Amerika. Bisa dibilang KBBI-nya bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau kita cari kata range, nah range itu kalau kita lihat ada angka setelahnya.
Kalau dia ada angkanya, berarti dia memiliki lebih dari satu kelas kata, teman-teman. Kelas kata pertama dia adalah kata benda, ya. Nah, biasanya ada e-nya, arrange. Kalau nggak gitu, ya biasanya ada arrange-nya gitu ya. Dan biasanya gandengannya of, seperti itu. Jadi arrange of apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman menemukan ada range in yang di contoh soal tadi ya, itu kalau kita lihat di bawah, nah pengertian kedua teman-teman, itu adalah kata kerja atau verb. Bisa pakai from juga biasanya ya. Jadi range from apa to apa. Oke. Ataupun pakai in juga bisa. Jadi range in age, in size, in price, etc. Gitu ya. Contohnya the shoes range in price from $25 to $100. Sepatu-sepatu tersebut itu bervariasi dalam hal harganya dari $25 hingga $100. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Jadi di situ tadi kalau kita baca horses range in coat color from pure white to deep brown. Jadi para kuda itu berbeda-beda dalam hal warna bulunya dari putih polos hingga coklat gelap seperti itu. Nggak apa-apa, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Oke, semuanya menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama. Di situ cari predikatnya dulu, teman-teman. Nah, nggak ada predikat sama sekali. Subjeknya adalah homing pigeons. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Nah, betul, jawabannya adalah yang alfa ya. Kalau yang Bravo, verb ing tidak bisa jadi predikat tanpa auxiliary sebelumnya. Yang Charlie itu kata benda, nggak bisa jadi predikat. Yang Delta, to verb 1 juga tidak bisa jadi predikat. Ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, homing pigeons navigate long distances using Earth's magnetic field. Jadi burung dara itu bernavigasi atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk jarak yang jauh itu menggunakan uh, medan magnetnya bumi. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada yang menjawab. Oke, semuanya menjawab alfa ternyata. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat ya. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah coral reefs, terumbu karang. Nah, berarti kita hanya membutuhkan predikat saja. Betul saja, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. To verb 1 tidak bisa jadi predikat. Verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Yang delta ada conjunction, tidak ada predikat sama sekali, tidak bisa. Ya, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, coral reefs provide habitat and protection for numerous marine species. Jadi terumbu karang menyediakan habitat dan perlindungan bagi banyak sekali spesies laut. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa atau delta. Oke, kita cek bersama ya, teman-teman. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati dengan kata changes. Change itu bisa jadi kata kerja, artinya berubah atau merubah atau mengubah gitu ya. Tapi changes itu juga bisa jadi kata benda, artinya perubahan-perubahan. Nah, cara mengetahuinya, kita lihat bentuknya, teman-teman. Di situ change itu ada S-nya. Nah, kalau misalkan kita anggap dia adalah verb atau kata kerja ya, berarti dia adalah verb SIS misalnya. Nah, ini nggak bisa karena subjeknya ada S-nya, dia jamak. Nah, kalau subjeknya sudah ada S-nya, kata kerja tidak boleh pakai verb SIS, teman-teman. Otomatis changes itu bukan predikat, itu adalah kata benda. Gitu ya, karena subjeknya jamak, nggak boleh kata kerjanya ditambahkan S. Yang ditambahkan S adalah kata benda di subjek tadi, yang jamak tadi. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita belum punya kata kerja sebagai predikat. Tugas teman-teman hanya mencarikan predikatnya saja. Nah, berarti jawabannya yang delta, teman-teman. Alpha nggak bisa karena dia kata benda, nggak bisa jadi predikat. Bravo verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. To verb 1 juga tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca in digital thermometers, thermistors detect temperature changes to display accurate reading. Jadi dalam termometer digital, thermistor itu mendeteksi perubahan-perubahan temperatur atau suhu untuk menampilkan pelacakan suhu yang tepat. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Oke, semuanya menjawab alfa ya. Baik, kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ tidak ada sama sekali kata kerja sebagai predikat. Nah, di sini kita berarti juga kehilangan subjek ya. Karena kembali ke yang tadi, teman-teman, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Artinya ya subjeknya jadi satu di sini, teman-teman. Ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Betul, teman-teman. Di situ subjeknya myoelectric sensors. Predikatnya adalah detect. Oke, kalau yang Bravo nggak bisa karena to verb 1 nggak bisa jadi subjek, juga tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie ada conjunction, padahal subjek dan predikat cuma satu. Kalau yang Delta ada subjek, tidak ada predikatnya karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, in prosthetic limbs, myoelectric sensors detect muscle constructions, contraction maksud saya, to activate movement and function. Jadi dalam kaki palsu atau kaki buatan gitu ya, sensor-sensor myoelektrik itu mendeteksi kontraksi otot untuk mengaktifkan gerakan dan juga fungsi-fungsinya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, monggo. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, semuanya menjawab Bravo. Ada juga Charlie, kita cek bersama. Di situ cari predikatnya dulu. Nah, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, berarti di sini kita butuh predikat. Nah, karena titik-titiknya di paling depan dan di sebelumnya predikat itu kita butuh subjek, artinya kita juga membutuhkan subjek. Cari A, B, C, D yang subjek dulu baru predikat, ya. Nah, yang alfa ada subjek, tidak ada predikat, tidak bisa.
Yang Bravo ada subjek, ada predikat, kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, 2 verb 1 tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi predikat ya. Kalau yang Delta ada subjek tapi tidak ada predikat. Nah, berarti jawabannya yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau diartikan atau kalau dibaca dulu, the immune system defends the body against pathogens through cellular responses and antibody production. Jadi sistem kekebalan tubuh itu melindungi tubuh dari patogen melalui respon-respon sel dan juga produksi antibodi. Lanjut lagi ke nomor terakhir, teman-teman. Dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta, semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat ya. Berarti di sini kita butuh predikat, teman-teman. Dan karena titik-titiknya di paling depan, sebelumnya predikat harus ada subjeknya, fix kita juga kehilangan subjek. Jadi jawabannya tepat betul yang delta ya, teman-teman. Yang alfa tidak bisa karena itu keterangan. Keterangan itu tidak bisa jadi subjek, juga tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie ada subjek predikat, tapi dimasukkan conjunction. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat di dalam kalimat cuma satu. Kalau yang Charlie ada subjek, tidak ada predikatnya, tidak bisa. Ya, jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, millipedes secrete toxic compounds containing cyanide or benzoquinones to deter predators from attacking them. Jadi millipedes itu kelabang gitu ya, mengeluarkan zat-zat beracun yang mengandung cyanida atau benzoquinones untuk mengusir predator supaya tidak menyerang mereka. Seperti itu. Nah, itu tadi materi kita hari pertama ya, teman-teman, tentang subjek dan juga predikat. Gimana? Mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sebentar, saya unmute dulu, silakan. Boleh di-unmute kalau teman-teman ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada ya. Dan jangan lupa nanti setelah kelas saya kirimkan teman-teman untuk absensi ya. Mohon diisi dan hanya bisa diisi di hari pertama ya. Untuk hari-hari berikutnya nanti yang mengecek saya sendiri teman-teman. Oke. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan partisipasi aktifnya. Semoga bermanfaat yang kita pelajari hari ini. Don't forget if you have any question guys, please contact me in person ya. Jadi kalau ada pertanyaan, japri aja, jangan sungkan-sungkan. Oke. Thank you so much once again. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day guys. See you next time.